Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Karlita, mahasiswa PGMI semester 5 STIT Qurrata A'yun. Video ini menceritakan tentang jejak keteladanan Sayyidina Umar bin Khattab sebagai salah satu tugas UTS mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam di SD. Di balik lembaran sejarah emas peradaban Islam, terdapat satu sosok yang namanya bergetar di hati kawan maupun lawan. Beliau adalah Umar bin Khattab, seorang pemimpin yang digelari Rasulullah SAW sebagai gembok pengunci fitnah. Sebuah gelar yang melambangkan kekokohan beliau dalam menjaga persatuan umat dan membentengi mereka dari perpecahan selama hayatnya. Lahir di kota suci Mekah 13 tahun setelah peristiwa Tahun Gajah, Umar tumbuh dalam naungan keluarga elit dari suku Quraisy. Ayahnya Al-Khattab mendidiknya menjadi pemuda yang tangguh, mahir dalam bergulat, ahli dalam menunggang kuda, dan memiliki kecerdasan dalam berdiplomasi. Di masa mudanya, Umar adalah cermin dari kewibawaan kaum Quraisy. Ia tinggi besar, bersuara lantang, dan sangat disegani. Namun, sebelum hidayah Islam menyentuh lubuk hatinya, Umar adalah salah satu penentang paling keras dakwah Nabi Muhammad SAW. Masuknya Sayyidina Umar ke dalam barisan muslimin menjadi titik balik bagi kekuatan dakwah. Jika sebelumnya kaum muslimin beribadah secara sembunyi-sembunyi karena intimidasi, Umar justru memelopori keterbukaan. Beliau tidak mengenal rasa takut. Keberaniannya terpancar nyata saat peristiwa hijrah. Ketika sebagian besar sahabat berangkat dalam sunyi di kegelapan malam, Umar justru mendatangi kerumunan tokoh Quraisy di depan Ka'bah. Dengan busur panah di tangan, beliau menantang siapapun yang berani menghalangi jalannya untuk menemui beliau di balik lembah. Hasilnya, tak satu pun orang Quraisy yang berani beranjak, dan Umar berangkat menuju Madinah dengan kepala tegak. Gelar Al-Faruq pun disematkan kepadanya, sang pembeda antara yang benar dan yang batil. Namun, di balik sosoknya yang tampak keras laksana batu karang, Umar menyimpan hati yang sangat lembut. Kelembutan ini muncul dari rasa takutnya yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau senantiasa waspada dalam setiap langkahnya, seolah-olah seluruh jalan yang ia lalui penuh dengan jebakan yang bisa menjauhkannya dari ridho Sang Pencipta. Nah, karakter unik inilah yang membuatnya dicintai sekaligus dihormati sebagai sahabat paling dekat setelah Abu Bakar As-Siddiq. Keikhlasan dan ketajaman batin Umar seringkali membuahkan hal-hal luar biasa yang disebut sebagai karomah. Salah satu kisah yang paling menggetarkan adalah saat Umar sedang menyampaikan khutbah Jumat di Masjid Nabawi. Di tengah-tengah khutbahnya, tiba-tiba beliau berseru dengan keras memberikan arahan militer kepada pasukannya yang dipimpin oleh Sariyah. Padahal, Sariyah dan pasukannya saat itu sedang berada di medan perang yang jarak sangat jauh dari Madinah. Ajaibnya, sebulan kemudian, utusan dari medan perang datang dan memberikan laporan yang mengejutkan. Di saat kritis, mereka mendengar suara Khalifah Umar yang memberikan instruksi untuk berlindung di balik gunung, sehingga kemenangan pun dapat diraih. Kejadian ini menjadi bukti betapa Allah memberikan keistimewaan pandangan batin bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Tidak hanya itu, ketegasan Umar juga terlihat saat beliau menghadapi tradisi kuno di tanah Mesir. Melalui selembar surat yang ditunjukkan kepada Sungai Nil, beliau menghentikan kebiasaan lama penduduk yang memberikan tumbal demi mengalirnya air. Dengan pesan yang menyatakan
bahwa hanya Allah yang mengalirkan air, Sungai Nil pun kembali meluap deras secara alami. Kejadian ini menghapus kufarat dan memperkuat tauhid di tanah Afrika. Setelah wafatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pada tahun 13 Hijriah, amanah kepemimpinan beralih ke pundak Umar bin Khattab. Sebagai khalifah, beliau tidak melihat jabatan sebagai fasilitas, melainkan beban pertanggungjawaban yang sangat berat. Beliau segera menata administrasi negara dengan kecerdasan yang melampaui zamannya. Salah satu warisan terbesarnya yang kita nikmati hingga saat ini adalah penetapan penanggalan Hijriyah, sebuah sistem waktu yang dimulai dari peristiwa besar hijrah Nabi. Selain itu, Umar mendirikan lembaga Baitul Mal untuk mengelola kas negara demi kepentingan rakyat. Beliau membangun kota-kota pusat peradaban seperti Kufah, Basroh, dan Fustot di Mesir. Beliau juga mengangkat hakim-hakim yang adil dan melengkapi kantor-kantor pemerintahan dengan sistem administrasi yang rapi. Di bawah kepemimpinannya, wilayah Islam meluas dengan kecepatan yang menakjubkan. Kota-kota besar di Suriah, Irak, Yordania, hingga Libya berhasil dibebaskan. Namun, penaklukan ini bukanlah misi penjajahan, melainkan misi pembebasan untuk membawa keadilan sosial bagi rakyat yang selama ini tertindas di bawah kekuasaan kekaisaran besar. Keadilan Umar bin Khattab adalah standar emas dalam kepemimpinan. Beliau memposisikan dirinya terhadap harta negara laksana wali bagi anak yatim. Beliau sangat berhati-hati dalam menggunakan fasilitas negara. Bahkan untuk urusan pengobatan pribadinya, beliau meminta izin terlebih dahulu kepada rakyat di masjid sebelum mengambil madu dari Baitul Mal. Sayyidina Umar juga merupakan pemimpin yang sangat memperhatikan detail kehidupan rakyatnya. Beliau memiliki kebiasaan keluar di malam hari, berjalan menyusuri lorong-lorong kota untuk memastikan tidak ada rakyatnya yang kelaparan atau tertindas. Beliau adalah pemimpin yang bisa menangis mendengar tangisan bayi atau kerinduan seorang istri yang suaminya sedang bertugas berjihad. Karena kepekaan hatinya, beliau membuat peraturan yang membatasi masa tugas militer agar para prajurit bisa kembali kepada keluarga mereka secara rutin. Kepada para pejabatnya, Umar bersikap sangat disiplin. Beliau mewajibkan setiap gubernur yang diangkat untuk menandatangani kontrak politik agar tetap hidup sederhana. Mereka dilarang mengenakan pakaian mewah atau mengonsumsi makanan yang terlalu mahal agar jarak antara pemimpin dan rakyat tidak pernah tercipta. Matahari kepemimpinan Umar yang terang benderang akhirnya mulai terbenam pada tahun 23 Hijriah. Keberhasilan beliau memicu rasa iri dan dendam di hati musuh-musuhnya. Saat sedang mengimami sholat subuh, sosok yang mulia ini ditikam oleh seorang budak Majusi bernama Abu Lu'lu'ah. Tikaman itu menjadi luka yang membawa beliau menuju syahadah. Di detik-detik terakhirnya, kekhawatiran Umar bukanlah soal kekuasaan, melainkan soal beban tanggung jawab dan hutang-hutangnya.
beliau berpesan kepada putranya untuk melunasi segala hutang keluarganya dari harta pribadinya. Beliau juga menunjukkan kerendah hatian yang luar biasa dengan meminta izin kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha agar diperbolehkan dimakamkan di samping dua sahabat terbaiknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq. Kisah hidup Sayyidina Umar bin Khattab mengajarkan kita bahwa kemuliaan sejati lahir dari perpaduan antara ketegasan dan kasih sayang. Beliau membuktikan bahwa seorang penguasa besar bisa tetap hidup dalam kesederhanaan mutlak. Beliau adalah sosok yang tangguh di medan perang, namun lembut di depan rakyat yang lemah. Warisan keadilan dan kejujurannya tetap abadi, menjadi lentera bagi siapapun yang mendambakan kepemimpinan yang diridhoi Tuhan. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari setiap langkah kaki sang singa padang pasir, Sayyidina Umar bin Khattab.